Salam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa kita ada di bulan November, ya, saudara. Tidak lama kita merayakan Natal, ya. Dan untuk itu, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap orang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Untuk itu mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1. Kita akan baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-25. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, serta bertekun tiada menjadi orang yang mendengar yang terlupa, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya, maka ialah orang yang berbahagia dalam hal ia menurut. Ayat 26. Jikalau barang seorang menyangkakan dirinya beribadat, tetapi tiada menahan lidah, melainkan menipu dirinya, maka ibadah orang itu sia-sialah. Puji Tuhan, silakan duduk, silakan dibacakan ayat 26 saja dalam terjemahan baru. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Iya. Puji Tuhan, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi adalah merupakan nasihat seorang yang kita kenal, yaitu Rasul Yakub. Saudara, Yakub ini adalah salah satu murid yang setia mengiring Tuhan ketika Tuhan Yesus masih berada di tengah-tengah dunia. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 17, pada waktu Tuhan Yesus naik ke gunung, di mana kita melihat bahwa salah satu dari ketiga orang itu adalah Yakub. Nah, kemudian saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, di mana Yakub menasehatkan mengenai yaitu lidah, bahwasanya ternyata dalam kita tidak mengawasi lidah atau tidak mengendalikan lidah, maka ternyata itu fatal, karena bisa yaitu membuat ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan coba belajar dengan satu tema, dalam lidah ada kuasa membangun dan menjatuhkan. Ya. Sekali lagi, tema yang kita sama-sama pelajari pada hari ini, dalam lidah ada kuasa membangun dan menjatuhkan. Yakobus mengingatkan untuk mengawasi lidah, karena lidah adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya kalau tidak diawasi. Kitab Yakobus adalah kitab yang banyak membahas tentang yaitu lidah. Kalau kita melihat di dalam pasal 3, ya, di mana di situ kitab Yakub atau Rasul Yakub menekankan betapa pentingnya kita harus mengendalikan lidah. Ya. Bahkan saudara, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, bukan saja di dalam kitab Yakub
di mana lidah itu dibahas. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Amsal, ada beberapa ayat di situ yang juga yaitu membahas tentang masalah lidah. Ya. Nah, untuk itu saudara, pada hari ini sekali lagi bahwa di mana kita diingatkan supaya betapa pentingnya kita harus mengendalikan lidah itu supaya tidak menjerumuskan kita ke dalam yaitu lubang yang tak terduga dalamnya, atau menjerumuskan orang ke dalam yaitu jurang, saudara. Ya, sama halnya kalau misalnya orang bawa kendaraan, kalau dia tidak bisa kendalikan kendaraan itu, lompat di jurang itu. Tapi selagi dia bisa kendalikan, sekalipun sudah keluar dari aspal, tapi kalau drivernya lincah, dia bisa mengendalikan itu kendaraan, maka itu tidak akan kenapa-kenapa. Ya, sama dengan lidah. Apabila lidah tidak bisa dikendalikan, sekali lagi, dalam lidah ada kuasa membangun dan menjatuhkan. Nah, untuk itu saudara, bagaimana caranya supaya perkataan kita ini bisa membangun atau didominasi dengan perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan. Bagaimana caranya? Tentu saudara, kita akan yaitu berpatokan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada merupakan ukuran bagaimana caranya kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun atau menjadi berkat dan bukan perkataan yang menjatuhkan. Ya, dalam Alkitab kita sudah diajarkan. Kalau kita lihat saudara, ya, kalau kita lihat di dalam poin pertama, mari kita lihat dalam poin pertama, bagian A dalam poin pertama ini, yaitu Kolose pasal 4 ayat 6. Coba dibaca dalam terjemahan baru, lebih jelas di situ. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa Tuhan mau supaya perkataan kita itu bisa membangun. Ya. Perkataan itu harus penuh kasih supaya bisa membangun. Karena jika perkataan yang tidak disertai dengan kasih, maka tentu saja perkataan itu akan menjatuhkan. Ya, saudara, biasa orang mengatakan bahwa lidah itu tidak bertulang, tetapi dia sangat kuat, bisa menghancurkan siapapun. Ya, itu lidah. Nah, untuk itu saudara, sekali lagi bahwa di mana Tuhan mau supaya perkataan kita itu, semarah-marahnya kita, seemosi-emosinya kita, maka mari kita ingat firman Tuhan. Sampaikanlah perkataan dengan disertai kasih. Ya. Saudara, itu yang Tuhan mau. Setiap perkataan kita harus membangun. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29, coba lihat di situ. Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Jangan mengeluarkan perkataan yang busuk daripada mulutmu, melainkan barang apa yang baik akan meneguhkan iman, sebagaimana yang perlu supaya ia itu memberi berkat kepada orang yang mendengarnya. Iya. Jadi Tuhan mau supaya kita sebagai anak Tuhan mengeluarkan perkataan yang bisa membangun, yang bisa menjadi berkat didengar orang. Saudara, jangan sampai perkataan kita saudara didengar, direkam orang dan membuat orang itu tidak terbangun atau membuat orang itu menghina nama Tuhan kita. Begitukah orang Kristen? Tetapi saudara, kalau keluar kata-kata begitulah orang Kristen. Itu luar biasa.
Nah, bagaimana caranya? Sekali lagi bahwa mari kita mengendalikan lidah kita, karena dalam lidah ada kuasa membangun dan menjatuhkan. Ya. Saudara, poin yang kedua, setiap perkataan adalah doa. Ya. Poin kedua, setiap perkataan adalah doa. Apapun yang kita katakan itu akan terjadi kepada orang yang kita ucapkan perkataan itu. Ya, coba kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 37. Matius pasal 12 ayat 37. Perkataan adalah doa. Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iya. Dalam terjemahan lama dikatakan, karena dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan perkataanmu juga engkau akan disalahkan. Sekali lagi, saudara, orang dunia saja percaya perkataan adalah doa. Ya. Dan Alkitab merespon, dalam lidah ada kuasa. Kalau misalnya saudara, perkataan ini, ya, saya tidak usah keluar dulu lah. Kita bicara dalam keluarga dulu, dalam rumah tangga dulu. Suami dan istri. Kemudian nanti akan ke anak dan orang tua. Saudara, kalau misalnya kata-kata kepada istri kepada suami, ya, tiap kali mengeluarkan perkataan yang memojokkan suami, saya percaya bahwa suaminya lama-lama akan jatuh, ya. Jatuh artinya dia drop. Dia merasa tidak dihargai, merasa tidak dipeduli, dan merasa tidak diberikan hormat sebagai kepala rumah tangga. Karena memang itu adalah porsinya suami, ya. Kalau misalnya istri tiap kali mengatakan kepada suami, kami itu suami tidak berguna. Apapun dikerjakan suaminya tidak ada yang baik. Selalu keluar kata-kata yang menjatuhkan. Tidak ada kata-kata membangun keluar. Saya percaya bahwa suaminya pasti lama-lama tidak berdaya. Ya. Tetapi saudara, sebaliknya begitu juga kepada istri. Kalau misalnya yaitu suami selalu mengata-ngatai istrinya atau menyatakan bahwa kamu istri tidak berguna, saya percaya bahwa kata-kata ini bukanlah perkataan yang membangun, tapi perkataan itu adalah perkataan yang menjatuhkan. Apapun yang dikerjakan istrinya tidak ada satupun yang dihargai, semuanya dianggap tidak ada artinya. Nah, saya percaya bahwa istri akan jadi drop, ya. Istri tidak ada semangat untuk menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, karena semuanya tidak dihargai oleh suami. Begitu sebaliknya, ya. Nah, untuk itu saudara, di mana Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, pada saat ini, supaya dalam kita mengucapkan kata-kata, dalam menyampaikan perkataan, ya. Ini saya berbicara dulu dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mari kita berhati-hati, ya. Karena perkataan yang kita ucapkan baik kepada suami, kepada istri adalah menjadi doa, dan suatu saat nanti itu akan terbukti. Kalau kita katakan kamu suami tidak berguna, lama-lama memang tidak berguna dia. Ya, bermasa bodoh dia. Begitu juga kepada istri. Kalau suaminya mengatakan kamu adalah istri yang tidak berguna, maka kata-kata itu bukan membangun. Tetapi saya percaya saudara, kalau misalnya yaitu seorang suami atau seorang istri yang menyampaikan kata-kata membangun, maka suaminya akan semangat untuk bekerja, sekalipun mungkin pekerjaan di tempat kerjanya beratnya minta ampun. Sampai di rumah disambut dengan dibikinkan kopi, diberikan air, kemudian dikasih kata-kata dorongan, ya, kata-kata yang membangun. Ya, kamu sabar, ya begitulah.
kalau kita cari atau bekerja. Begitu sebaliknya, suami memberikan kata-kata yang membangun kepada istri, bukan sebaliknya, atau bukan kerjanya hanya mengkritik saja. Ya, saudara, saya percaya bahwa kuasa, dan kuasa lidah itu yang paling cepat menjatuhkan orang adalah ketika kita suka mengkritik orang itu. Mau pekerjaan baik dilakukan dikritik, mau pekerjaan tidak baik lebih-lebih, maka saya percaya bahwa lidah mempunyai kuasa dan orang itu satu saat akan drop. Ya, dia merasa tidak berguna, tidak dihargai oleh istri, tidak dihargai oleh suami. Ya, dan untuk itu saudara, supaya kita berhati-hati dalam mengeluarkan statement atau kita menjaga lisan kita kepada suami dan istri. Ya, saudara, dalam rumah tangga itu jangan sampai saudara ini rumah tangga orang Kristen tapi perkataan keluar semuanya kebun binatang. Tapi saya berharap supaya jemaat tempat ini tidak ada seperti itu. Ya, mari saudara kita sadar akan firman Tuhan bahwa setiap perkataan kita harusnya penuh kasih. Yang bisa menjadi berkat kepada suami, yang bisa menjadi berkat kepada yaitu istri, bukan sebaliknya. Ya, demikian juga yaitu perkataan kepada anak. Mari saudara kita sampaikan kata-kata yang membangun kepada anak. Jangan kata-kata yang suka memojokkan. Jangan saudara apapun yang dikerjakan anaknya tidak ada satupun yang dihargai. Dan saya percaya bahwa anak itu akan menjadi drop. Sehingga saudara, anak itu lebih suka di luar sana daripada pulang ke rumah. Kalau anak lebih suka di luar daripada dalam rumah, maka kita perlu hati-hati. Ada apa? Ya, banyak sekali sekarang seperti itu. Di luar sana terjadi tawuran, ya, terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena anak pikir bahwa dalam rumah itu seperti neraka, sehingga dia aman di luar sana sama teman-temannya. Ini berbahaya. Ya, ini perhatian kepada kita semua, ya, yang memiliki anak. Karena apalagi semua di sini jemaat, ya rata-rata anaknya masih kecil-kecil. Akan tumbuh besar nanti, ya. Di SD nanti karakternya beda, di SMP karakternya beda, di SMA karakternya beda. Nah, kalau dia sudah kuliah, ya itu sudah tahu membedakan mana baik dan mana jahat. Ya, tetapi kita selaku orang tua, anak kita kalau dia belum berumah tangga, maka kita belum lepas tangan. Saudara, dalam lidah ada kuasa. Jangan sampai kata-kata kita yang terlontar kepada anak kita bukan membangun tetapi menjatuhkan. Bukan menjadi berkat tetapi malah menjadi hal-hal yang tidak baik. Ingat saudara, jangan saudara pikir bahwa anakmu itu masih TK, kemudian kamu seenaknya kata-katain dia. Itu rekamannya itu berfungsi normal itu, ya. Itu direkam itu dan itu tertancap di dalam ingatannya itu. Sehingga saudara jangan sampai kata-kata itu terus teringat-ingat di dalam pikiran anak kita. Ya, marilah kita memberikan kata-kata dorongan kepada anak kita. Kata-kata apa yang baik, kata-kata yang bisa memberikan dorongan kepada anak itu. Saya percaya kita semua ini sudah pintar-pintar, ya. Tidak ada yang tidak pintar, semuanya pintar-pintar. Bagaimana cara untuk memberikan kata-kata yang membangun kepada anak dan bukan kata-kata menjatuhkan. Karena kalau kita memperhatikan saudara di media sosial, ya, betapa banyak anak yang sakit hati terhadap orang tua. Betapa banyak anak yang menyimpan akar pahit kepada orang tua karena perkataannya yang tidak bisa diterima. Ya, mungkin anak kita diam, tapi saudara, dia akan terus pikirkan itu dan itu membuat dia sakit hati, membuat dia tidak berdaya, saudara. Dan untuk itu saudara, mari kita yaitu ingat firman Tuhan bahwa dengan perkataan kita dibenarkan dan dengan perkataan kita akan disalahkan. Sekali lagi,
orang dunia saja tahu itu, bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Apatah lagi kita orang percaya, dan itu sudah didukung oleh Alkitab. Ya, demikian juga perkataan kepada orang lain. Saudara, bukan hanya kepada anak kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kita mau mengucapkan kata-kata yang baik, tapi kepada orang lain kita kasar. Saya rasa ini tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh. Ya, karena Tuhan mau saudara supaya perkataan kita itu kita harus jaga. Kepada siapapun kita menyampaikan perkataan, maka kita harus jaga. Ya, kalau kepada orang yang tidak mengenal Kristus pun, maka lewat perkataan kita itu akan menjadi surat yang terbuka yang dibaca orang, bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 3, coba dibaca ayat 2 dan ayat 3. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Ayat yang kedua, bahkan kamulah surat kiriman kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan dibaca oleh orang sekalian. Maka nyatalah kamu menjadi surat Kristus yang ditulis oleh kami, tertulis bukannya dengan dawat, melainkan dengan roh Allah yang hidup, bukannya di atas loh batu, melainkan pada loh, yaitu hati manusia. Iya. Jadi saudara, Tuhan mau supaya lewat perkataan kita dikenal orang bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Karena kita senantiasa menyampaikan kata-kata yang membangun. Ya. Jadi saudara, tidak perlu kita mengatakan bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Cukup dari perkataan kita orang bisa kenal. Ya, cukup dari yaitu cara kita berbicara. Orang sudah tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Ya. Sehingga orang bisa mengatakan bahwa memang. Tapi kalau dia bilang sudah begitulah orang Kristen, kasar kalau bicara. Waduh, itu bikin malu nama Tuhan. Karena ketika orang berbicara orang Kristen itu menuju pada Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan yang sakit kalau kita berbuat seperti itu. Tapi kalau misalnya orang mengatakan bahwa begitulah orang Kristen, luar biasa. Ya. Jangan sampai keluar perkataan mengatakan bahwa ya pantasan saja Tuhannya disalibkan. Ya. Karena memang orang sudah seperti itu. Tapi kalau orang mengatakan bahwa luar biasa, pantasan Tuhannya mati untuk dia. Nah ini, ya. Jadi saudara, mari kita mengucapkan kata-kata yang membangun kepada yaitu pasangan kita, kepada suami kita, istri kita, kepada anak kita, ya, menyampaikan kata-kata yang membangun. Jangan kata-kata yang menjatuhkan. Ya. Saudara, saya percaya kalau orang setiap saat mengatakan pokoknya kamu bisa, pasti anaknya itu akan terdorong, oh saya pasti bisa katanya, ya. Tapi kalau kita sudah bilang, ya kamu memang tidak bisa, maka saya yakin dan percaya saudara bahwa dia tidak bisa karena memang sudah ditekan dengan perkataan seperti itu. Nah, kemudian bagian B, perkataan yang menjatuhkan. Perkataan yang menjatuhkan adalah semua yang dilakukan orang semuanya salah. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 11. Yakobus 4 ayat yang ke-11. Hai saudara-saudaraku, jangan seorang mencela orang. Adapun orang yang mencela saudaranya atau menyalahkan saudaranya, ialah mencela kaum serta menyalahkan, ia mencela hukum serta menyalahkan hukum. Tetapi jikalau engkau menyalahkan hukum itu, bukannya engkau penurut hukum itu, melainkan hakimnya. Iya. Jadi saudara, di mana Rasul Yakub kembali mengingatkan supaya mari kita jangan saling yaitu mencela. Ya. Tadi di atas adalah kata-kata mendorong. Bagaimana cara untuk memberikan kata-kata dorongan kepada yaitu pasangan kita. Ya. Tetapi kalau misalnya kata-kata yang menjatuhkan, yang seperti itu, ya, suka menghakimi dalam rumah tangga, apapun yang dilakukan tidak ada satupun yang baik, semuanya salah, ya, mau kepada istri mau kepada suami,
ya ini, ya. Jadi saudara, kita memperhatikan di situ bahwa Tuhan mau supaya bagaimana kita bisa yaitu memberikan kata-kata yang mendorong, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Nah, kemudian yang kedua, perkataan kepada anak. Coba dibaca Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus 6 ayat yang keempat. Hai segala bapa, jangan kamu menggusari anak-anakmu, melainkan peliharalah mereka itu dengan pengajaran yang sopan dan nasihat Tuhan. Iya, jadi Tuhan mau supaya perkataan itu jangan yaitu membangkitkan amarah anak-anak kita, ya, jangan membangkitkan. Saudara, tetapi bagaimana caranya untuk menyampaikan kata-kata yang baik? Tetapi kalau menjatuhkannya, itulah pokoknya bagaimana caranya supaya anaknya itu marah, ya, membangkitkan ya perkataan, menyampaikan kata-kata yang tidak baik, ya, sehingga anak itu, saudara, menjadi anak yang tidak maju, ya. Kalau kita melihat, saudara, kata-kata yang bisa menjatuhkan anak kita itu, ya, di sini perkataan yang bisa menjatuhkan, misalnya memojokkan, ya, memojokkan anak, ya, misalnya mengatakan kamu anak pemalas, kamu tidak anak yang kamu bukan seperti anak orang lain, dasar anak bodoh, dasar anak tidak diharapkan, dasar anak tidak tahu diri, dasar anak kurang ajar, ya, semua ini salahmu, ya, ini adalah kata-kata yang menjatuhkan, ya, ini kata-kata menjatuhkan kepada yaitu anak. Tetapi saudara, harusnya sebaliknya, ya. Kalau kita memberikan kata-kata yaitu membangun, maka sekalipun anak itu kita lihat sudah malas, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa memberikan yaitu kata-kata yang bisa membangun dia, atau menjadi berkat kepadanya, atau menjadi penyemangat baginya. Kalaupun dia menjadi orang malas, orang tidak tidak pintar, bagaimana caranya kita untuk memberikan kata-kata dorongan itu? Ya, bukan sebaliknya, saudara. Kenapa? Karena mengingat daripada firman Tuhan tadi, tema kita tadi, bahwa dalam lidah itu ada kuasa. Ya. Sekali lagi, kalau kita selalu memberikan kata-kata dorongan kepada anak, maka dia akan terdorong, dia akan terbangun. Tapi kalau kita memberikan kata-kata yang menjatuhkan, yang seperti yang saya bilang di sini, saudara, uraikan dari atas ini, bagian kedua, ya, maka anak-anak itu akan menjadi drop. Apalagi kalau sampai keluar kata-kata kebun binatang daripada mulut terhadap anak. Saudara, banyak sekali orang tua seperti itu, tapi di sini tidak ada. Ya, saya masih ingat dulu waktu masih saya kecil, ya, di kampung, kalau ada orang tua marah sama anaknya, waduh, ngeri itu kalau dia marah. Ya, ngeri kalau dia marah. Dia bilang anaknya kami seperti anjing lah, seperti babi lah, macam-macam. Pokoknya semua kebun binatang itu keluar. Ya, dan saudara, menurut firman Tuhan, bahwa kita harus berhati-hati, ya, di dalam menyampaikan yaitu kata-kata kepada anak. Karena dengan kita melontarkan perkataan seperti itu, maka lama-lama anak itu akan seperti itu. Ya. Ingat saudara, pada waktu penciptaan alam, ya. Kalau saudara melihat di dalam Kejadian, di mana Tuhan hanya menciptakan hewan, binatang. Ya, bukan Tuhan yang kasih nama binatang itu, hewan itu. Coba kalau saudara perhatikan, Tuhan hanya menciptakan hewan itu, binatang itu. Tetapi saudara, di mana Tuhan mengatakan kepada Adam bahwa berikanlah nama kepada hewan-hewan ini, binatang-binatang ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa seperti nama yang diberikan Adam, jadilah seperti tabiatnya. Ya. Kalau dia kasih nama misalnya ayam, ya seperti ayam lah tabiatnya itu.
Dia kasih kerbau ya seperti kerbau, seperti babi ya seperti babi. Ya. Jadi saudara, betapa pentingnya kita harus menjaga lidah ini. Ya. Ketika Adam memberikan nama misalnya kepada anjing, maka seperti anjinglah. Saudara lihat seperti apa sifat anjing. Dan untuk itu saudara, ingat dalam lidah kita ada kuasa untuk bisa menjatuhkan dan bisa membangun. Bahkan mungkin lebih sadis lagi kalau kita katakan dalam lidah ada kuasa bisa membunuh, bisa menghidupkan. Membunuh karakter orang maksudnya. Tapi juga bisa menghidupkan karakter orang, lidah kita ini. Dengan kata-kata kita yang mungkin belum pernah didengarkan orang selama ini, maka orang itu cukup terbangun dari keterpurukannya. Ada yang seperti itu. Ya. Misalnya kalau kita lihat saudara film-film, ya misalnya ada orang jahat. Kemudian dia mau rampok itu orang. Dan tiba-tiba orang itu mengeluarkan kata-kata. Dan itu cukup menyentuh hatinya. Dan dia katakan bahwa saya belum pernah mendengarkan kata-kata itu. Ya. Dan orang itu bisa berubah. Ada beberapa ya film seperti itu. Ya. Berarti saudara, ya memang betul bahwa dalam lidah itu ada kuasa. Bisa membangunkan, bisa menjatuhkan, bisa memberikan berkat, tapi juga bisa mengutuk orang. Itu lidah. Apatah lagi saudara, kita ini sebagai anak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Engkau sebagai anak Tuhan, hati-hati dalam berucap. Kenapa? Apalagi kalau engkau adalah seorang yang suka berdoa, engkau adalah seorang yang suka berpuasa, maka perkataanmu itu mengandung kuasa. Ingat itu. Ya. Kalau saudara membaca dalam 2 Raja-Raja, di situ kita memperhatikan bahwa pernah Elia dikutuki atau diolok-olok oleh sekelompok orang. Dan apa yang terjadi? Begitu Elia mengucapkan perkataan, katanya di situ turunlah api dari langit menghanguskan orang itu. Dan saudara, itu ada pelajarannya bahwa ternyata perkataan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang suka berdoa, sebagai orang yang suka baca Alkitab, sebagai orang yang suka berpuasa, itu mengandung kuasa. Dan ketika kita mengucapkan kepada orang itu betul-betul bisa kena bencana, bisa kena celaka, bisa kena kutuk. Makanya kita sebagai anak Tuhan saudara perlu berhati-hati dalam menyampaikan setiap perkataan. Karena di dalam lidah itu mengandung kuasa, tidak bisa main-main. Apatah lagi seorang hamba Tuhan. Ya. Seorang hamba Tuhan, kalau dia mengucapkan kata-kata kepada jemaat, itu bahaya. Kata-kata yang tidak baik, itu bahaya. Makanya seorang hamba Tuhan harus menjaga lidahnya. Jangan sampai lidah tidak terkontrol. Jangan sampai lidah tidak bisa dikendalikan dan mengucapkan kalimat kepada seseorang atau kepada jemaat. Itu fatal. Karena lidah itu mengandung kuasa. Ya, apalagi dengan orang-orang yang suka berpuasa, berdoa, baca Alkitab. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau orang di luar sana mengutuki saudara sebagai anak Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa saudara bisa tangkis dengan doa. Tapi kalau saudara yang suka berdoa mengutuki orang, dia tidak bisa tangkis dengan apa? Tidak bisa. Ya. Kalau saudara lihat di dalam Bilangan, pada waktu Bileam disuruh mengutuki orang Israel oleh Balak. Dan dikatakan di situ bahwa Israel itu tidak bisa kena kutuk. Ya. Kutuk itu malah bisa menjadi berkat kepada orang itu. Ingat baik-baik saudara bahwa kita sebagai anak Tuhan, ketika ada orang mengutuki kita, ingat bahwa kutuk itu bisa berubah jadi berkat kepada kita. Makanya saudara, kalau saudara mungkin di tempat kerja dikutukin teman-temanmu, saudara jangan marah. Jangan kembalikan. Karena itu akan berubah menjadi berkat kepada saudara. Atau atasanmu mengutuki engkau. Saudara jangan marah.
kalau saudara sebagai anak Tuhan. Karena kutuk itu bisa menjadi berkat kepada saudara. Ya. Sebaliknya kalau saudara yang kutuki orang itu bahaya. Untuk itu saudara, kita sebagai anak Tuhan, mari kita jaga yaitu perkataan kita, ya. Kepada istri, kepada suami, kepada anak, dan kepada keluarga kita. Ya. Karena saudara tidak dipungkiri ada orang dalam keluarga itu ditakuti. Ya. Ditakuti dia. Bilang, hati-hati kowe, datang nanti tante, hati-hati loh. Takuti dia. Karena perkataannya tajam, lebih tajam daripada silet. Bukan perkataannya membangun, perkataan yang memaki-maki. Sehingga dia terkenal di dalam keluarga itu. Ya. Saudara, sebaliknya mari kita terkenal oleh karena kita dikenal mengeluarkan kata-kata yang indah. Sehingga orang mengatakan kalau dia yaitu memberikan nasihat, saya senang karena kata-katanya itu enak didengar. Seperti itu. Ya. Mari saudara kita menyampaikan kata-kata yang baik kepada teman kerja kita. Ya. Saudara, mari kita menyampaikan kata-kata yang baik kepada atasan kita. Nah, saudara kutukin dia. Karena itu Alkitab tidak suka. Kalau baca dalam Efesus, coba pasal 6 ayat 5. Efesus pasal 6 ayat 5. Efesus 6 ayat yang kelima. Hai segala hamba, hendaklah kamu menurut perintah orang yang menjadi tuanmu di dalam perkara dunia, dengan takut dan gentar, serta tulus hatimu seperti kepada Kristus. Iya. Jadi Tuhan mau supaya kita menyampaikan kata-kata yang baik. Kita tunduk kepada atasan kita. Itu perintah firman Tuhan. Ya. Tapi saudara, demikian sebaliknya. Atasan itu harus menghormati bawahannya. Jangan mentang-mentang engkau bos, kau seenaknya mau tindas orang, kau seenaknya mau kata-katain orang. Itu juga Alkitab tidak suka. Ya, Alkitab tidak suka dengan hal seperti itu. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 4 dan ayat 6. Yakobus 5 ayat yang keempat. Tengoklah upah orang yang berusaha menuai di ladangmu, yang kamu tahan dengan tipu daya itu, berteriak dan teriak orang yang menuai itu telah masuk ke dalam telinga Tuhan segala tentara. Terus, kamu sudah hidup dengan kemewahan di dunia dan mendapat kesukaan. Kamu sudah memuaskan hatimu pada hari menyembelih. Kamu sudah menghukumkan dan membunuh orang yang benar itu. Ia tiada melawan kamu. iya. Jadi ini adalah berbicara menindas yaitu bawahannya. Ya. Bukan hanya tidak memberikan upahnya tetapi lewat kata-kata. Saudara, Tuhan mau supaya mari kita menjadi berkat lewat perkataan kita. Kelak nanti saudara akan menjadi atasan. Hargailah bawahanmu supaya engkau dicintai. Begitu juga kepada atasan kita supaya kita dicintai sebagai bawahannya. Saudara, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga perkataan kita kepada siapapun. Begitu juga yaitu seorang anak kepada orang tua, jangan seenaknya bicara kepada orang tua. Ya. Kalau misalnya anak menyampaikan kata-kata yang menyakitkan kepada orang tua itu bisa mengingat kata-kata itu sampai dia mati nanti. Kenapa anak saya bisa ngomong seperti itu? Itu tidak bisa dipungkiri saudara sekarang ini. Ya. Kenapa banyak anak-anak yang menyampaikan perkataan seenaknya kepada orang tuanya? Entah itu kepada bapaknya, kepada mamanya. Karena saudara, kuncinya tadi saudara, yaitu di dalam kalau tadi bahwa perkataannya itu tidak disertai dengan kasih. Tidak disertai dengan kasih. Tuhan mau supaya mari kita menyampaikan kata-kata yang baik, menghormati orang tua kita. Ya, yang masih ada orang tuanya.
Kalau kami sama Ibu Gembala sudah tidak ada, mau dihormati tidak ada sudah. Coba dibaca dalam Efesus sebagai ayat terakhir, Efesus pasal 6 ayat 1 ayat 2. Efesus pasal 6 ayat 1 ayat 2. Efesus 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya. Hormatkanlah ibu bapamu, maka itulah hukum yang pertama dengan suatu perjanjian. Iya. Jadi saudara, ini perhatian kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, bagaimanapun, apapun masalahnya, persoalannya, orang tua adalah tetap orang tua. Orang tua harus dihormati. Karena orang tidak menghormati orang tuanya, itu nasibnya tidak akan baik. Berkatnya tidak akan mulus. Ya, itu yakin, itu ya dan amin. Orang yang menghormati orang tuanya, itu pasti akan diberkati Tuhan. Ya, saudara, mari kita yaitu menghargai orang tua, menghormati orang tua dengan menyampaikan kata-kata yang tidak menyakiti orang tua. Jangan kata-kata yang membuat hatinya tersakiti. Tetapi kita harus menyampaikan kata-kata yang menyenangkan orang tua kita. Jangan kita katakan bahwa dulu saya kecil saya dikata-katain. Oh, jangan dibalas. Karena dia tidak tahu. Nah, saudara yang sudah tahu firman Tuhan, ya jangan dibalas. Kalau saya mengingat kata-kata orang tua saya dulu waktu saya masih kecil, banyak yang menyakitkan. Tapi saudara, setelah saya besar, saya tidak ingat itu. Ya. Kenapa? Karena kita diajarkan firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, termasuk perkataan itu. Jangan dikatain kau kurang ajar, kau bilang kamu juga kurang ajar. Saudara, ya apa bedanya dengan dia dengan kita? Harusnya saudara ya senyum saja. Karena sekali lagi, disinilah kita bisa menjadi surat terbuka yang dibaca orang bahwa kita ini anak Tuhan. Oleh karena kita anak Tuhan, maka Tuhan rela mati di kayu salib. Ya, betapa dia mencintai kita. Saudara, sekali lagi, dalam lidah ada kuasa untuk membangun dan menjatuhkan. Ya, untuk itu saudara, mulai saat ini waspadalah, berjaga-jagalah dalam mengeluarkan statement. Saya selalu mengatakan, orang bijak berpikir dulu baru berbicara. Orang yang tidak bijak bicara dulu baru berpikir. Ya, itu sudah tidak ada artinya itu. Kalau kita sudah sampaikan itu kata-kata, itu sudah tidak bisa ditelan kembali. Ya, tidak bisa ditelan kembali. Tapi kalau kita berpikir sebelum menyampaikan, maka ini adalah bijak. Begitu juga dalam rumah tangga. Semarah-marahnya saudara, mari pikir-pikir dulu, baru keluarkan kata-kata itu. Jangan sudah keluarkan baru menyesal, sudah tidak ada artinya. Tuhan memberkati firman-Nya.